Selamat datang kembali di obrolan kita. Kali ini kita mau fokus ke satu laptop nih yang Anda tandai dari ulasan Jagat Review, Axio Hype 5 AMD. Pertanyaannya, emang beneran ya laptop harga 5 jutaan rupiah ini bisa seoke dan selengkap itu? Mari kita coba bedah bareng. Jadi misi kita hari ini mengupas tuntas spesifikasi sama fitur-fitur utamanya ya berdasarkan sumber itu tadi. Biar kita sama-sama paham ini beneran tawaran bagus banget di kelasnya atau ada tapinya gitu. Oke, kita mulai dari mesinnya dulu kali ya. Di ulasan disebut pakai prosesor AMD Ryzen 5 5500U. Katanya punya 6 inti, 12 thread, arsitektur Zen 2. Kedengarannya sih lumayan ya buat harga segitu. Gimana tuh? Iya betul. Prosesor ini emang salah satu daya tariknya sih. 6 core, 12 thread, terus fabrikasinya udah 7 nanometer. Artinya komponennya kecil-kecil, jadi lebih irit daya tapi tetap kencang. Ini performanya solid banget. Gak cuma buat kerjaan harian ya, tapi buat multitasking atau mungkin main game tipis-tipis di 1080p juga masih bisa lah, kayak kata ulasannya. Cuma ya itu, grafisnya kan AMD Radeon terintegrasi. Dia ngambil memori dari RAM utama, sekitar 512 MB. Jadi performa grafisnya bakal kerasa banget bedanya kalau RAM-nya ditambah atau di-upgrade. Nah, soal RAM ini nih, Anda nyinggung soal RAM, di ulasannya juga ditekankan banget. Awalnya kan dapat 8 GB DDR4 ya, tapi yang penting katanya ada 2 slot SODIMM MDDIMM. Bener gitu? Bener banget. 2 slot SODIMM MDIMM. Ini slot memori kecil buat laptop itu. Oh, jadi nggak kayak laptop murah lain yang RAM-nya nempel permanen gitu ya? Nah, itu dia. Ini bisa ditambah kapasitasnya. Dan yang lebih penting, bisa dijadiin dual channel. Ibaratnya kayak jalan tol data ke memori jadi 2 jalur. Aksesnya jadi lebih cepat. Wah, oke. Ini ngebantu banget buat dongkrak performa grafis Radeon tadi. Signifikan naiknya. Dan bisa di-upgrade sampai 64 GB. Walaupun mungkin agak berlebihan ya buat laptop kelas gini. Iya sih, 64 GB gede banget. Tapi ini nunjukin potensinya buat jangka panjang bagus. Jauh peningkatannya dari model Hype sebelumnya. Oke, selain prosesor sama RAM yang bisa di-upgrade ini, ada lagi nggak yang menonjol dari ulasan itu? Yang biasanya nggak ada di harga segini. Misalnya layarnya disebut udah Full HD IPS, bukan TN. Terus penyimpanannya SSD NVMe PCIe G3. Udah cepet tuh. Sama ini nih yang agak bikin kaget. Windows-nya udah Windows 11 Pro. Di ulasannya sampai bilang, laptop 30 juta aja belum tentu langsung pakai Windows 11 Pro. Ini laptop 5 jutaan loh. Gimana tuh? Iya, kombinasi fitur ini emang yang bikin dia jadi istimewa di harganya. Layar IPS itu kualitas gambarnya jauh lebih bagus dari TN. Warnanya lebih akurat, dilihat dari samping juga nggak aneh gitu ya? Betul, sudut pandangnya lebar, nggak kayak TN. Terus SSD NVMe Gen 3 itu, wah ngebut. Buat booting Windows, buka aplikasi, itu kerasa banget cepatnya. Nah, Windows 11 Pro itu kan biasanya buat lisensi bisnis atau laptop yang harganya di atas ini. Jadi dapat ini di laptop 5 jutaan ya, nilai tambahnya gede banget. Tapi pasti ada komprominya dong ya, nggak mungkin sempurna semua kan? Iya, pasti ada. Ulasannya juga nyebutin beberapa hal kok. Misalnya slot buat SSD M2-nya cuma 1. Oh, jadi kalau mau upgrade storage yang lama harus dicopot gitu, nggak bisa nambah? Iya, betul. Harus ganti, nggak bisa pasang 2 SSD internal. Terus koneksi Wi-Fi-nya masih AC, Wi-Fi 5. Belum Wi-Fi 6 ya? Belum. Ya, standar sih. Tapi bukan yang paling baru. Baterainya juga kapasitasnya 45,6 Wh. Itu standar juga ya? Ya, tergolong standar. Cukuplah buat beberapa jam pemakaian normal. Tapi mungkin bukan yang paling awet banget. Soal kualitas bahan bodi atau detail port gitu kayaknya nggak terlalu dibahas mendalam di ulasannya ya. Fokusnya lebih ke spek inti. Oke. Jadi kesimpulan dari Jagat Review sendiri gimana akhirnya? Mereka kayaknya positif banget ya kesannya. Iya, positif banget. Mereka ngelihat ini sebagai paket spesifikasi inti yang sangat kuat buat harganya. Ini nunjukin ada pergeseran menarik di pasar laptop terjangkau. Fitur-fitur yang dulu premium, kayak prosesor kencang, banyak core, layar IPS, SSD NVMe, RAM bisa di-upgrade, bahkan OS Pro. Sekarang udah mulai bisa turun ke harga segini. Mungkin karena teknologinya makin mateng, persaingan juga ketat. Jadi pilihan menarik ya buat yang cari performa oke tapi budget terbatas. Betul banget.
Jadi pilihan yang sangat layak dipertimbangkan buat Anda yang butuh lebih dari sekedar ngetik atau browsing biasa. Nah, ngeliat market sekeren Axio Hype 5 AMD ini, jadi kepikiran nih buat Anda yang dengerin. Kalau Anda cari laptop di rentang harga terjangkau kayak gini, kompromi mana sih yang paling bisa Anda terima? Apakah performa prosesor yang paling penting? Atau kualitas layar? Atau mungkin fleksibilitas upgrade RAM dan storage? Atau malah kelengkapan kayak Windows Pro tadi yang jadi prioritas? Coba deh Anda renungkan mana yang paling penting buat Anda.